Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang dasar-dasar pelaksanaan pendidikan. Perkenalkan, nama saya Vio Arinda Rahmania, kelas 1M, NIM 2021-1434492, Prodi PGSD, mata kuliah pengantar pendidikan, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI, CHT, CNLP. Subtema yang pertama yaitu aspek biologis. Perkembangan dan perubahan seorang anak bersifat jasmania dan rohania yang berlangsung secara teratur dan terarah menuju kedewasaan. Kemajuan pertumbuhan dan perkembangan itu ditandai dengan meningkatnya kemampuan yang semakin bertambah, sukar dan kompleks. Dalam perkembangan dan pertumbuhan anak, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu 1. Faktor hederitas dan 2. Faktor lingkungan. Secara sederhana, faktor hereditas merupakan faktor yang muncul pada tiap orang yang didapat atau diwarisi dari orang tua dalam wujud-wujud sifat-sifat genetis. Faktor hereditas pada perkembangan anak bersifat alami atau dari orang tua. Contohnya bakat, prestasi intelektual, ciri fisik, dan lain-lain. Sedangkan lingkungan merupakan alam sosial yang mempengaruhi individu. Pada faktor lingkungan, proses perkembangan didasarkan pada lingkungan sebagai alat yang digunakan untuk mengarahkan perkembangan. Perkembangan fisik anak terus berlangsung pada masa usia sekolah, begitu pula perkembangan perseptual anak terus mengalami penajaman dan penghalusan. Subtema yang kedua yaitu aspek psikologis. Kajian psikologis yang erat kaitannya dengan pendidikan adalah yang berkaitan dengan kecerdasan berpikir dan belajar. Kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan umum atau inteligensi dan kecerdasan dalam bidang lain atau bakat. Jean Piaget dalam Muhammad Asrori berpendapat bahwa kecerdasan merupakan internalisasi pengalaman. Maksudnya pembentukan kecerdasan dapat dilakukan dengan menciptakan kondisi lingkungan, kesempatan, dan iklim emosi yang memungkinkan individu untuk memperoleh pengamalan tertentu. Ada dua komponen mendasar yang membedakan individu secara psikologis dalam dunia ilmu pendidikan, yaitu minat dan kemandirian. Minat sangat berkaitan dengan masalah bahan ajar, alat ajar, situasi, kondisi, serta guru. Sedangkan kemandirian seseorang bergantung pada upaya membebaskan diri dari ketergantungan pada bantuan orang lain, menumbuhkan keberanian dan rasa percaya diri. Subtema yang ketiga yaitu aspek sosiologis. Kajian sosiologis tentang pendidikan pada prinsipnya mencakup semua jalur pendidikan, baik pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah. Khusus untuk pendidikan jalur luar sekolah, terutama apabila ditinjau dari sosiologi, maka pendidikan keluarga adalah sangat penting karena keluarga merupakan lembaga sosial yang pertama bagi setiap manusia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 10 Ayat 4 dinyatakan bahwa pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan. Pendidikan ditandai oleh interaksi antar manusia. Hal ini bersumber pada pengertian yang terdapat dalam sosiologi. Pendidikan umumnya berlangsung dalam kelompok, oleh karena itu pengenalan ciri-ciri kelompok dan memanipulasikannya untuk mencapai tujuan pendidikan perlu dilakukan. Aspek sosiologis merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkupnya meliputi 4 bidang, yaitu A. Hubungan sistem pendidikan dan aspek masyarakat yang mempelajari fungsi pendidikan dalam kebudayaan, hubungan sistem pendidikan dan proses kontrol sosial serta sistem kekuasaan, fungsi sistem pendidikan dalam memelihara dan mendorong proses sosial dan perubahan kebudayaan, hubungan pendidikan dengan kelas sosial atau sistem status, dan fungsional sistem pendidikan formal dalam hubungannya dengan ras, kebudayaan, atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. B. Hubungan kemanusiaan di sekolah yang meliputi sifat kebudayaan sekolah khususnya yang berbeda dengan kebudayaan di luar sekolah dan pola interaksi sosial atau struktur masyarakat sekolah.
Subtema yang keempat yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai bahasan kajian berikut disajikan pengaturan tentang guru dalam Undang-Undang Sisdiknas Sistem Pendidikan Nasional 2003, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Pengaturan tersebut dituangkan dalam bab tentang pendidikan dan ketenagaan pendidikan pasal 39 sampai dengan 43 sebagai berikut. 1. Pasal 39. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. 2. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Pasal 40. Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberi teladan, dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. 3. Pasal 41. Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah. 4. Pasal 42. Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 5. Pasal 43. Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan. Kesimpulan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan selalu berkaitan dengan manusia dan hasilnya tidak segera tampak. Diperlukan satu generasi untuk melihat hasil akhir dari pendidikan itu. Apabila terjadi sesuatu keliruan yang berakibat kegagalan, pada umumnya sudah terlambat untuk memperbaikinya. Kenyataan ini menuntut agar pendidikan itu dirancang dan dilaksanakan secermat mungkin dengan memperhatikan dasar-dasar pelaksanaan pendidikan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja terhadap anak didik oleh orang-orang dewasa dalam perkembangan selanjutnya. Pendidikan berusaha dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. Jadi, dengan terbentuknya dasar-dasar pelaksanaan pendidikan dari segala aspek, maka akan terbentuk pendidikan yang kompeten. Demikian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.